Halo semua, perkenalin nama aku Kezia Trihartati Gurning. Sekarang aku lagi ada di Balai Budaya Parahyangan. Kita lihat aja yuk, di dalam ada apa aja. Nah, sekarang aku udah ada di dalam nih. Kita lihat langsung aja yuk apa aja yang ada di dalam. Nah, teman-teman, di sini saya memilih Balai Budaya Parahyangan karena saya tertarik dengan bentuk bangunannya yang sangat indah. Balai Budaya Parahyangan yang beralamat di Kota Baru Parahyangan pada Larang Kabupaten Bandung Barat ini merupakan aset milik Yayasan Wilasantana Talaga Manggung yang dihibahkan oleh Ketua Yayasan sebagai tempat berkreasi dalam mewadahi berbagai kegiatan seniman, budayawan, cendekiawan, serta insan kreatif di Jawa Barat maupun nasional. Bangunan megah dan cantik yang dibangun di atas lahan seluas 8.000 meter persegi dengan bentuk bangunan berarsitektur rumah jonglo ini diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2022 dan Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil ikut berkontribusi dalam peresmian Balai Kebudayaan ini loh. For your information ya teman-teman, sebelumnya balai ini akan didirikan di Majalengka yang merupakan tanah leluhur kelahiran keluarga TB Hasanuddin yang merupakan ketua yayasan. Namun, setelah dikaji, akan lebih bermanfaat bila didirikan di Puseur Dayeuh Pasundan, yaitu Bandung. Sejumlah fasilitas di Balai Kebudayaan ini yang dapat digunakan oleh penggiat seni dan budaya, di antaranya ada pendopo, galeri seni, panggung seni teater, dan resto. Selain itu juga terdapat tempat parkir yang luas yang bisa menampung banyak kendaraan untuk siapapun yang berkunjung ke Balai Budaya Parahyangan ini. Nah, ini semua contoh dari aset loh teman-teman. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih apa itu aset? Kalau kalian belum pada tahu, maka kalian berada di video yang tepat. Karena dalam video ini, saya akan membahas apa itu aset. Lalu saya juga akan membahas apa itu manajemen dan manajemen aset, dan hal-hal yang terkait dengan manajemen aset. Manajemen terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan aset. Menurut Robbins and Coulter 2018, manajemen merupakan suatu kegiatan mengkoordinasi serta mengawasi aktivitas kerja pihak lain yang bertujuan untuk menyelesaikan seluruh aktivitas di dalam perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu aset, menurut Ardian Suterdi 2009, pengertian aset secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Lalu, apa itu manajemen aset? Menurut Sugiyama 2021, manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan, atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Apa sih tujuan manajemen aset? Menurut Sugiyama 2013, secara umum tujuan manajemen aset adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien. Selain tujuan, ada juga fungsi dari manajemen aset. Fungsi manajemen aset menurut Sugiyama 2017, yang pertama adalah merencanakan kebutuhan aset, yang kedua mengadakan aset, yang ketiga mengaudit dan melengkapi aspek legal aset, yang keempat menginventarisasi aset, yang kelima menilai aset, yang keenam mengoperasikan aset, ketujuh memelihara aset, kedelapan menghapus aset, dan yang kesembilan mengalihkan atau memusnahkan aset. Menurut bentuknya, aset dapat dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, aset berwujud atau tangible asset. Lalu yang kedua, aset tidak berwujud atau intangible asset. Selain itu, menurut Sugiyama 2013 juga, aset dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni berdasarkan tujuan penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut. Yang pertama, ada aset tujuan komersial, dan yang kedua, aset tujuan non-komersial.
Maka berdasarkan bentuknya, Balai Budaya Parahyangan ini termasuk dalam aset berwujud atau tangible asset, karena Balai Budaya Parahyangan dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Pendopo dan panggung seninya merupakan aset dengan tujuan non-komersial, yang peruntukannya untuk seniman atau budayawan menampilkan karya seninya secara gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Semua bisa memanfaatkannya selama kegiatan tersebut berhubungan dengan kemajuan kesenian dan kebudayaan. Sedangkan untuk galeri dan resto termasuk aset dengan tujuan komersial. Jika ingin masuk ke galeri, kita perlu membayar sebesar 40.000. Di dalam galeri sendiri, terdapat patung-patung ukiran bernilai seni tinggi dari beberapa suku budaya di Indonesia. Oh iya, saat memasuki galeri, kita tidak diperbolehkan membawa kamera ya teman-teman. Bagus dan unik-unik ya bangunannya. Balai Budaya Parahyangan ini dibuka dari hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 10 sampai 4 sore, dan tutup pada hari Senin. Tentunya, infrastruktur kebudayaan seperti ini memerlukan manajemen aset yang baik, seperti pemeliharaan yang optimal, agar aset dapat beroperasi dengan baik sepanjang umurnya. Kira-kira orang-orang sekitar tahu nggak ya apa itu aset dan apa tanggapan mereka tentang Balai Budaya Parahyangan ini? Langsung aja yuk kita tanyain. Menurut saya, aset adalah bukti fisik atau hak milik yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu. Menurut saya, Balai Budaya Parahyangan ini cukup bagus untuk berrekreasi bersama keluarga, dan di dalam sana pun di dalam galeri ada pengetahuan-pengetahuan tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Saya tahu aset itu kayak aset perusahaan, jadi mencakup kayak data atau data-data perusahaan yang bersifat penting. Mungkin di salah satu bukan tempat kerja juga pasti ada asetnya gitu. Terus mengenai tempat ini, menurut saya tempat ini cukup bagus ya untuk jadi pembelajaran gitu ya, terutama bagi mahasiswa ataupun siswa. Kita bisa belajar banyak tentang kebudayaan Indonesia. Menurut saya sih bagus tempatnya ya, worth it untuk didatangin.